بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah, kita masih dalam penjabaran hadis tentang iman, tentang Kitabul Iman. Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khams. Kita mengulang kembali. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa qaulun wa fi'lun. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Wa yazidu wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang. Dan inilah ikhwan mazhabnya ahli sunnati qatibatan. Seluruh ahli sunnah sepakat iman adalah qaulun wa amal, atau qaulun wa fi'l, perkataan dan perbuatan, tanpa ada yang memperselisihkannya dari ahlu sunnah. Dan iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Adapun i'tiqad masukkan di dalam perkataan fi'lun, qaulun wa fi'lun. Dan i'tiqad adalah merupakan perbuatan hati. Pada prinsipnya iman ada qaulun wa fi'lun wa i'tiqad. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah biasanya meringkas mengatakan qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan, dalam buku-buku mereka seperti Ushulus Sunnah, Syarhus Sunnah dan lain-lainnya. Karena semua ahlul milal wan nihal dalam Islam, mereka semua mengakui iman itu adalah al-i'tiqad. Semua, apapun bentuknya, semua mereka meyakini iman itu adalah i'tiqad. Semua kelompok yang tersesat dalam masalah iman, ya, Murji'ah, Qadariyah, Khawarij, mereka mengakui iman adalah i'tiqad. Tetapi para ulama memasukkan ke dalam amal, qaulun wa amal, karena ada yang mengingkari amal bagian daripada iman. Siapa mereka? Kaum Murji'ah yang mengingkari amal bagian daripada iman. Adapun kaum Khawarij dan Mu'tazilah, mereka memasukkan amal ke dalam iman. Tetapi bedanya antara Khawarij, Mu'tazilah dan Ahlu Sunnah menjadikan, ya, amal adalah syartu kamal. Syartu kamal. Afwan, ini ada istilah-istilah yang sedikit membutuhkan kejelian antum. Mereka mengatakan, Ahlu Sunnah mengatakan amal adalah syartu al-kamal, la syartu sihhah. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan amal adalah syartu sihhah, syarat sahnya iman. Konsekuensinya, jika tidak ada amal, atau jika ada amal yang tidak dikerjakan, ya, maka runtuhlah iman. Ini menurut kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Adapun Ahlussunnah mengatakan syartu kamal, syarat, dia adalah syarat daripada iman, tapi dia bertingkat-tingkat, ya, syarat daripada iman dan dia bertingkat-tingkat. Dan syarat ini adalah syarat penyempurna iman, bukan syarat sahnya iman. Tentu masalah ini ikhwan melahirkan khilaf antara ulama di dalam masalah, ya, masalah iman. Tetapi yang jelas, ya, seluruh Ahlussunnah mengatakan amal adalah bagian daripada iman. Yazidu wa yanqus, dia bertambah dan dia berkurang. Tentunya setelah saya jelaskan kemarin, orang-orang Murji'ah mengatakan iman la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Sama dia. Iman Abu Bakar dengan imannya kita, ya, sama pula iman Jibril dengan iman orang-orang biasa. Tapi Ahlussunnah mengatakan yazidu yanqus. Demikian juga Khawarij mengatakan iman satu saja dia. Andai kata in thabata thabatal kull, jika dia tetap, tetaplah seluruhnya. Andai kata dia gugur, gugurlah semuanya.
Adapun Sunnah mengatakan tidak seluruh amalan itu jika gugur, gugurlah iman. Ya, kecuali amalan-amalan yang menggugurkan asal iman. Contohnya membuang Quran, menyampaikannya atau memijak-mijaknya, ini amalan. Amalan ini menggugurkan asal iman. Ya, atau dalam bentuk ucapan dia menghina Rasulullah SAW. Ucapan ini bagian daripada amal lisan dan ini menggugurkan asal iman. Tapi ada amalan-amalan tidak menggugurkan asal iman. Contohnya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Yang beriman kepada Allah, beriman hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka memuliakan tamu adalah min mukammilatil iman, penyempurna iman. Kalaupun tidak dilakukannya, tidaklah batal imannya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang ketika dia berzina dan dia dalam keadaan beriman. Maksudnya adalah dalam keadaan beriman yang sempurna imannya. Kalau sempurna imannya dia tidak berzina. Dan ini tidak menggugurkan asal iman. Zinanya seorang tidak menggugurkan asal iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun Khawarij mengatakan gugur. Karena kata mereka, in thabatal ba'du thabatal kull. Jika tetap sebagian tetap semuanya. Andai kata hilang sebagian, hilang semua iman. Maka orang Khawarij mengatakan apa? Kafirnya orang-orang yang berzina dengan hadis ini. Tidaklah berzina seorang berzina dan dia beriman. Tidaklah seorang mencuri ketika mencuri dia beriman. Kata Khawarij ini menunjukkan kafirnya pelaku dosa besar, kafirnya yang mencuri, kafirnya yang berzina dan seterusnya. Adapun kita Ahlussunnah mengatakan tidak. Dalilnya adalah bahwasanya Rasul tidak pernah mengkafirkan ya para sahabat yang tergelincir berzina dan dirajam. Dan mereka dikuburkan di kuburan kaum muslimin dan seterusnya. Masih berlaku hukum keislaman mereka. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar tidaklah dia gugur imannya selama perbuatan tersebut dalam merupakan perbuatan yang tidak menggugurkan asal iman. Antum paham kira-kira? Insyaallah la ba'sa. Agak berat dikit ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, sekarang Al-Imam Al-Bukhari ingin menyebutkan dalil-dalil bahwa iman bertambah. Kalaulah dia bertambah, maka berarti dia juga dapat berkurang. Dan ini mazhabnya Ahlussunnah, dan ini yang hak. Iman bertambah-tambah. Qala Allah Ta'ala yazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka dengan iman yang lain. Jadi iman ini ada akarnya, dan semua kita di sini memiliki akar iman. Tetapi yang namanya akar ini, dia ada yang bertambah-tambah cabangnya dan seterusnya. Dan dia ada yang punya hanya akar saja. Maka ini menunjukkan bahwasanya iman itu ada akarnya dan dia bisa bertambah-tambah dan dia bisa berkurang. Berkurang sampai habis ke akar-akarnya. Barulah keluar daripada Islam. Barulah keluar daripada iman. Wazidnahum huda. Allah berfirman, wazidnahum huda. Kami tambahkan bagi mereka petunjuk. Saya sebutkan kemarin, setiap hari kita berdoa dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa arti ihdina? Berilah kami hidayah. Berilah kami petunjuk ke jalan lurus. Pertanyaan, apakah kita semua di atas jalan kesesatan? Tidak. Semua kita insyaallah di atas hidayah. Hidayah Islam dan hidayah iman. Kenapa kita terus-menerus meminta kepada Allah, ihdina, ihdina. Berilah kami hidayah, tunjukilah kami, tunjukilah kami. Menunjukkan iman ada akar dan ada mukammilat, penyempurnanya. Kita bermohon kepada Allah agar disempurnakan iman kita dengan berbagai macam bentuk amalan-amalan yang menyempurnakan iman. Ya, jadi talabul hidayah, meminta hidayah di sini bukanlah maknanya kita tidak memiliki hidayah. Kita telah memiliki hidayah semuanya. Ya, minimal dalam bentuk hidayah Islam. Ya, hidayah usul iman. Tapi kita bermohon kepada Allah agar menambah hidayah tersebut. Maksudnya menambah iman kita. Menambah iman dengan mengerjakan berbagai macam bentuk ketaatan-ketaatan yang akan menambah iman kita. Allah berfirman, "Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda." Wa yazidullah, dan Allah menambahkan orang-orang yang telah menerima petunjuk hidayah. Ihtadaw artinya apa? Mereka orang-orang yang menerima petunjuk.
dan kami tambahkan kepada mereka orang-orang yang menerima petunjuk hidayah lagi. Hidayah ini adalah hidayah penyempurna iman, hidayah tambahan iman. Wa qala, Allah berfirman, walladzina ihtadaw, dan orang-orang yang mendapat hidayah, zadahum hudan. Zadahum hudan, Allah tambahkan bagi mereka petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk mereka ketakwaan mereka. Takwa, ya, dengan mengerjakan segala macam bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauh larangan Allah pun bertingkat-tingkat. Karena itulah takwa pun bertingkat-tingkat. Ada yang mengerjakan kewajiban-kewajiban plus yang sunnah-sunnah, ada yang mengerjakan kewajiban-kewajiban saja. Makanya menunjukkan ini bertingkat-tingkat. Kemudian meninggalkan larangan pun bertingkat-tingkat. Ya, Allahu taala alam, ini menunjukkan bahwasanya iman darajat, iman darajat. Iman itu bertingkat-tingkat. Bahkan bukan hanya iman, wal kufru darakat. Kekufuran pun bertingkat-tingkat ke bawah. Kekufuran bertingkat-tingkat. Coba saya tanya kepada antum, mana lebih kufur? Orang yang mengingkari adanya Tuhan atau orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana lebih dahsyat kufurnya? Hah? Ada orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan, enggak ada pencipta alam semesta, enggak ada. Semuanya ini enggak ada. Enggak ada Tuhan, semuanya berjalan sebagaimana adanya, alami saja. Dengan orang yang mengatakan Tuhan itu ada dan dia pencipta alam semesta, tapi juga ada Tuhan-Tuhan lain. Ya, mana lebih batil? Ateis. Kufur bertingkat-tingkat, dan buktinya kufur bertingkat-tingkat, azab mereka pun bertingkat-tingkat. Siapa yang paling rendah azabnya di neraka? Siapa? Abu Talib. Dia yang paling rendah. Diletakkan di tapak kakinya itu sandal yang terbuat dari api yang menggelegak dengannya otaknya menggelegak karena panasnya. Wa innahu, dan dia menganggap dialah yang paling rendah azabnya di neraka. Maka orang kafir bertingkat-tingkat kufuran mereka. Orang kafir yang menzalimi manusia, membunuh kaum muslimin, berbeda dengan orang kafir yang rajin berbuat kebaikan kepada manusia. Bulan Ramadan, sebagian orang-orang kafir meyakini berkahnya bulan ini, bertambah rezekinya, kadang-kadang diinfak. Ini bagi-bagi kepada orang Islam, ini bagi-bagi, bagikan sembako, dan dia kafir. Bermanfaatkah baginya? Ya, di dunia bertambah hartanya, dicintai manusia, di akhir enggak. Baik. Jadi ikhwan, ini mazhab Ahlus Sunnah. Keimanan bertingkat-tingkat, kekufuran bertingkat-tingkat. Kemudian Allah berfirman, wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah iman orang-orang yang beriman. Wa qawluhu ayyukum zadathu hadhihi imana. Jika turun ayat, mereka bertanya, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Karena turunnya ayat berarti turunnya perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Semakin seseorang menjalankan perintah-perintah Allah, semakin tinggi imannya. Semakin dia menjauhi larangan-larangan Allah, semakin tinggi imannya. Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, bertambah iman mereka. Dengan turunnya ayat, bertambah iman mereka. Karena setiap kali turun ayat, mereka berupaya mengamalkan ayat tersebut. Apakah perintah yang mereka kerjakan, ataupun larangan yang mereka tinggalkan, ataupun i'tiqad yang mereka harus meyakininya. Wa qawluhu jalla dzikruhu fakhshawhum fazadahum imana. Dan Allah juga berfirman, fakhshawhum. Ketika orang-orang munafik berkata kepada orang-orang beriman, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang semua telah berkumpul, bersekutu untuk membinasakan kalian. Dalam perang Khandaq contohnya, 10.000 orang-orang musyrikin akan menghabisi kaum muslimin. Maka orang-orang munafikin menyebarkan isu-isu provokasi di antara orang-orang beriman. Muhammad menjanjikan kalian Persia dan Romawi, padahal kalian buang hajat pun takut dengan musuh-musuh kalian. Orang-orang munafik menyebarkan berbagai macam bentuk desas-desus, isu-isu yang membuat orang-orang beriman takut. Tetapi orang-orang beriman, mereka semakin bertambah imannya. Mereka mengatakan,
fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, maka semakin Allah tambahkan iman mereka. Wa qauluhu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allah berfirman, wa ma zadahum, tidaklah bertambah kepada mereka illa imanan, kecuali keimanan, wa taslima, dan semakin berserah diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillahi minal iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah bagian daripada iman. Cinta karena Allah karena kebaikan yang diperbuat seseorang, kita mencintainya. Benci karena Allah karena kejelekan yang diperbuat seseorang. Ya, kita benci kepada seseorang karena kejelekan-kejelekannya. Berarti kata ulama ini menunjukkan iman itu bertambah-tambah dan berkurang. Ketika dia berbuat kejelekan, kita membenci dia karena kejelekan diperbuatnya. Ketika dia berbuat kebaikan, kita mencintai dia karena kebaikan yang dibuatnya. Dan mereka mengatakan cinta karena Allah dan benci karena Allah bagian daripada iman. Kita membenci orang-orang usatul mukminin, pelaku dosa besar daripada orang-orang beriman, menunjukkan kurangnya iman mereka. Dan kita mencintai orang-orang mukmin yang sempurna imannya karena sempurnanya iman mereka. Kemudian lanjutannya berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Inna lil imani fara'idha." Sesungguhnya iman memiliki faraid. Al-faraid al-wajibat. Iman itu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus diperbuat. Wa syara'i. Iman memiliki syariat-syariat berupa i'tiqad yang harus dia yakini. Ya. Seperti arkanul iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi, beriman kepada hari berbangkit, beriman kepada qada dan qadar. Jadi iman memiliki faraid. Apa arti faraid? Kewajiban-kewajiban, puasa, salat, zakat, haji, dan seterusnya. Wa syara'i, apa arti syara'i? I'tiqad, aqidah, keyakinan. Wa hududan, dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Ada rambu-rambu yang mengatur inilah batasannya, jangan dilanggar. Yakni batasan inilah dia namanya hudud, larangan-larangan. Manhiyat, semua bentuk larangan, jangan berzina, jangan berdusta, jangan ini, jangan ini. Ini namanya hudud. Wa sunana, dan ada sunnah-sunnah, penyempurna iman, menambah iman, sunan. Faman istakmalaha. Ini ungkapan ya Umar bin Abdul Aziz kepada Adi bin Adi. Adi bin Adi adalah salah seorang gubernur Umar bin Abdul Aziz yang menguasai daerah Hijaz. Maka Umar sebagai khalifah mengirimkan suratnya kepada gubernurnya dalam bentuk nasihat. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna lil imani faraid. Sesungguhnya iman memiliki kewajiban-kewajiban. Wa syara'i, memiliki syariat-syariat. Yakni apa? Keyakinan, i'tiqad yang harus diyakini oleh seseorang. Seperti arkanul iman, meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, meyakini kesahan Al-Qur'an dan dia sempurna. Ini syara'i. Barang siapa yang menyempurnakan ini, sempurna imannya. Barang siapa yang tidak menyempurnakan ini, tidak sempurna imannya, bahkan dapat batal. Ada keyakinan sifatnya ikhwan rahimakumullah yang mengingkarinya keluar daripada Islam. Seperti keyakinan Quran sempurna. Ini keyakinan. Andai kata ada kelompok yang mengaku Islam tapi tidak mengakui kesempurnaan Al-Quran, maka telah gugurlah iman mereka. Siapa mereka? Khawarij, kufar. Anna lil imani fara'idha wa syara'i'a wa hududan wa sunana. Sesungguhnya iman, kata Umar bin Abdul Aziz kepada gubernurnya, memiliki kewajiban-kewajiban, i'tiqad, dan batasan-batasan atau larangan-larangan, wa sunana, dan sunnah-sunnah, al-mandubat. Faman istakmalaha, barang siapa yang menyempurnakan semuanya, menyempurnakan untuk mengerjakan semua kewajiban,
menyempurnakan meninggalkan semua larangan, menyempurnakan meyakini semua yang harus diyakini, menyempurnakan sunnah-sunnah yang ditetapkan. Istakmalal iman, berarti dia telah menyempurnakan iman. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Yang tidak menyempurnakan seluruh ini, ya, mengerjakan sebagiannya, tidak mengerjakan secara utuh seluruhnya, lam yastakmilil iman, maka tidak sempurna pula lah imannya. Dan ini menunjukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai Ahlussunnah wal Jamaah menganggap iman bertambah dan iman berkurang. Dari mana diambil? Dari kata-kata barang siapa yang menyempurnakannya. Berarti ini pendapat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Barang siapa yang tidak menyempurnakannya, berarti dia tidak menyempurnakan iman. Fa in a'ish fa sa'ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Berkata Umar bin Abdul Aziz, andai kata aku diberikan waktu yang panjang, diberikan kehidupan yang panjang, aku masih hidup, fa sa'ubayyinuha lakum, aku akan jelaskan kepada kalian rinciannya. Hatta ta'malu biha, agar kalian mengamalkannya. Wa in amut fama ana ala sohbatikum biharis. Kalaupun aku binasa, sesungguhnya aku tidak begitu hajat, tidak begitu butuh untuk menjadi teman kalian di dunia ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, andai kata aku diberikan umur yang panjang, aku akan jelaskan apa ini faraid, apa ini hudud, apa-apa dia cabang-cabangnya. Ya, apa sunan-sunannya, agar kalian mengamalkannya, agar kalian menyempurnakan iman dengannya. Andai kata aku binasa sebelum ku jelaskan rincian-rincian ini, maka sebenarnya enggak ada guna hidup bersama kalian. Lebih utama bagiku adalah negeri akhirat. Begitulah kira-kira maknanya. Wa qala Ibrahim, dan berkata Ibrahim, siapa ini? Ibrahim siapa ini? Apakah Ibrahim bin Adham? Siapa? Ibrahim imam kita? Ibrahim mana ini? Wa qala Ibrahim, berkata Ibrahim. Siapa? Ungkapannya, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar tentram hatiku. Perkataan Ibrahim mana ini? Ahsanta. Perkataan Ibrahim Khalilullah. Ya. Ketika Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana Allah menghidupkan orang yang mati, menghidupkan yang mati. Allah mengungkapkan dalam firman-Nya, "Wa idz qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Berkata Ibrahim, ya Allah, tunjukkan aku bagaimana mungkin engkau bisa menghidupkan yang telah mati. Apa kata Ibrahim? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam tu'min? Ibrahim, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Apakah kau tidak meyakini keberadaanku, kekuasaanku? Awalam tu'min? Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tapi dia ingin menegakkan hujjah kepada Ibrahim. Ibrahim minta agar Allah menghidupkan yang mati. Kata Allah, awalam tu'min? Apa kau belum beriman rupanya? Enggak percaya kamu kepada kuasaanku. Apa jawaban Ibrahim? Awalam tu'min? Qala bala, aku telah beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi agar tentram hatiku. Ini menunjukkan, kata ulama Ahlussunnah, iman itu bertingkat-tingkat bertambah. Ibrahim telah memiliki iman dan dia meyakini seyakin-yakinnya tentang Allah Maha Kuasa. Kenapa dia minta agar Allah menghidupkan yang mati? Agar bertambah keyakinannya. Antum paham? Dan ini menunjukkan iman itu bertambah menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Walakin liyatma'inna qalbi. Kata Ibrahim, ya Allah, bukan aku enggak yakin dengan kekuasaanmu, aku yakin, tapi agar bertambah imanku. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar bertambah imanku. Ibrahim telah memiliki iman, tapi dia ingin menambah imannya dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fakhudh arba'atan minat thair, ambil 4 burung, cincang-cincang dia, letakkan di setiap gunung. Tsumma ad'uhunna,
Kau panggil lagi burung-burung yang telah kau cincang-cincang ini, pisah-pisahkan kepala semua, letakkan di mana-mana, serakkan, maka serulah dia. Ya'tinaka sa'ya. Seketika burung itu bersatu dan datang kepada Ibrahim Al-Khalil alaihi afdhalus salatu wassalam. Subhanallah. Begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Banyak orang-orang kafir mengatakan, dia bawa tulang belulang yang telah hancur, dia katakan, "Man yuhyil idhama wa hiya ramim?" Siapa yang mampu mengembalikan tulang-tulang telah jadi debu ini? Kata Allah, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah." Katakan, yang akan mengembalikan yang telah menciptakannya dari enggak ada. Yang tidak ada menjadi ada itu perkara besar dibandingkan mengembalikan yang telah ada. Subhanallah. Jadi ikhwan, wajh syahid adalah dalam firman Allah, liyatma'inna qalbi, agar tentram hatiku, menunjukkan Ibrahim telah punya iman, tapi dia ingin menambah imannya. Wa qala Mu'adz bin Jabal, berkata Mu'adz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah, mari duduk di sini bersama-sama sebentar, mari kita beriman. Ini ungkapan Mu'adz kepada rekan-rekannya, kepada murid-muridnya. Mari sini kita duduk sebentar, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengingat Allah, bertasbih mujinya, bertadarus. Ya. Ini ikhwan rahimakumullah adalah merupakan dalil bagi ahlu sunnah bahwasanya iman itu bertambah-tambah. Bagaimana cara ngambilnya? Siapa yang bisa memberikan istidlal daripada riwayat Mu'adz bin Jabal ini? Bahwasanya iman itu bertambah. Kata Mu'adz, mari duduk sebentar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama Ahlussunnah, ini menunjukkan iman bertingkat-tingkat. Gimana cara membuatnya? Gimana cara menjadikan hadisnya sebagai dalil landasan iman bertingkat-tingkat? Ayo, tafadhal. Otak antum mainkan. Inilah namanya fiqh dalam agama, ikhwan. Ada sepotong ayat, cari dia. Kata ulama, ini sebagai landasan iman bertingkat-tingkat. Apa itu? Perkataan Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz menganggap iman itu bertingkat-tingkat. Apa kata Mu'adz? Mari duduk sebentar kita beriman. Fadhal. Hati. Dari mana datangnya yakni riwayat ini menjadi landasan bagi Ahlussunnah iman itu bertingkat-tingkat? Dari mana? Dari perkataan Mu'adz, nu'min sa'ah sebentar. Maksudnya apa? Bahasanya marilah kita bermajelis supaya bertambah iman kita sesaat atau sebentar. Tambahkan lagi. Hati. Mikrofon. Perkataan Mu'adz, marilah kita beriman sejenak, karena sebelumnya sahabat-sahabat telah beriman. Ahsanta mumtaz. Kata Mu'adz, ijlis bina nu'min sa'ah. Mari kita bermajlis sebentar, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diajak Mu'adz ini orang kafir atau orang beriman? Orang beriman. Para sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Andai kata udah beriman, ngapain dia diajak beriman? Maksudnya apa? Menambah iman dengan amal-amalan di mana mereka berkumpul memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan tentang kuasa Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak dapat dijadikan landasan oleh ahlu bid'ah, mengatakan disunnahkannya zikir berjamaah dan seterusnya, enggak bisa didalil. Karena mereka enggak pernah menyebutkannya dengan berjamaah. Wa qala Ibnu Mas'udin al-yaqinu al-imanu kullu. Berkata Ibnu Mas'ud, al-yaqin al-imanu kullu. Yakin itu adalah seluruh iman, sempurnanya iman. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwan, Ibnu Mas'ud meyakini iman itu dapat menjadi sempurna. Dapat menjadi sempurna. Al-yaqinu al-imanu kullu. Proses sampai kepada keyakinan itu adalah itu semua iman. Berarti ikhwan rahimakumullah, tidak semua orang mencapai yakin. Tidak semua orang mencapai keyakinan, keimanan yang sempurna. Bertingkat-tingkat keyakinan seseorang, bertingkat-tingkat iman seseorang, ikhwan rahimakumullah. Walaupun mereka memiliki usul iman, akar iman, tapi penyempurnanya berbeda-beda. Semua orang awam meyakini kematian, meyakini hari berbangkit. Tanya kepada mereka, mereka beriman. Tetapi keyakinan mereka terhadap hari berbangkit berbeda dengan keyakinan para ulama, yang dengannya mereka memicu amal. Ya, orang awam kadang dia enggak salat. Kamu yakin kepada kematian? Yakin.
Kamu yakin azab kubur? Yakin. Kenapa enggak sholat? Malas, ini segala macam. Ya, keyakinan dia berbeda dengan keyakinan para ulama, para penimba ilmu dan seterusnya. Wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa hatta yad'a ma haka fi sadri. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, la yablughul 'abdu, tidak akan pernah seorang hamba sampai haqiqatat taqwa. Hakikat takwa hatta yada'a ma haka fi sadri, sampai dia meninggalkan apa-apa yang ragu-ragu dalam hatinya. Subhanallah. Kata Ibnu Umar, orang tidak akan pernah mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya sampai meninggalkan perkara syubhat. Perkara yang samar-samar dia tinggalkan. Subhanallah. Kata Ibnu Umar, tidaklah sampai seorang hamba kepada hakikat takwa sampai dia mampu meninggalkan apa-apa yang ragu-ragu dalam dirinya. Meninggalkan keraguan-raguan. Ya, berkata Rasulullah, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkan apa-apa yang kau ragu kepada apa yang kau yakin. Coba, siapa yang bisa menjadikan ungkapan Ibnu Umar sebagai dalil bahwa iman itu bertambah? Silakan. Kata Ibnu Umar, tidak akan sampai seorang hakikat takwa sampai dia mampu meninggalkan apa-apa yang dia ragu-ragu dalam hatinya. Ayo. Mirip-mirip seperti tadi juga. Antum ini hal antum ma'i? Antum sama saya atau enggak? Ayo. Ferry, fadhal. Kenapa bisa riwayat ini menjadi dalil bahwa iman bertambah-tambah? Bagaimana caranya? Dari perkataan Ibnu Umar, kalimat yada hatta yada mahaka fi sadri, maka tinggalkanlah apa-apa yang ragu pada dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang meragukan itu dapat merendahkan keimanan, meruntuhkan keimanan. Mengerjakan yang ragu-ragu, meninggalkan yang ragu-ragu, yang syubhat itu dapat tidak membuat iman itu sempurna. La ba'sa. Artinya ikhwan, enggak semua orang mencapai takwa yang sebenar-benarnya. Sampai orang kepada takwa sebenar-benarnya ketika mampu semua syubhat ditinggalkan, sampailah dia. Dan tidak semua manusia mampu meninggalkan syubhat, perkara yang samar-samar baginya. Dan ini menunjukkan berbedanya kesiapan seorang, berbedanya tingkat takwa seseorang. Ada yang nyerempet syubhat, ada yang nabrak syubhat, ada yang jauh daripada syubhat. Samakah iman mereka? Tidak. Tayyib, ahsant. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid rahimahullah, syara'a lakum awsayna ya Muhammad wa iyyahu dinan wahida. Berkata Mujahid rahimahullah, syara'a lakum, dan dia Allah telah membuatkan untuk kalian syariat. Awsaynaka ya Muhammad wa iyyah, kami telah mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad dan kepada dia Ibrahim, dinan wahidan, agama yang satu. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan, dan dia Allah telah mensyariatkan kepadamu wahai Muhammad yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi setelahnya. Berkata Mujahid, awsaynaka ya Muhammad wa iyyah dinan wahidan. Ayat ini sempurnanya berbunyi, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha'u wa yahdi ilayhi man yunib. Ini ayatnya secara sempurna dalam surah Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, syara'a lakum minad din, dan dia Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama ma wassa bihi Nuhan, yang pernah diwasiatkan kepada Nuh, walladzi auhayna ilaik, dan kepada nabi-nabi yang kami wahyukan, walladzi auhayna ilaik, dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wa ma wassayna bihi Ibrahim, yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa,
dan Musa wa Isa dan Isa an aqimuddin, tegakkanlah agama ini, wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah padanya. Ini inti agama, menegakkan agama, yakni bersatu di atasnya dan tidak berpecah belah. Ini agama yang sempurna. Tapi toh ternyata terjadi antara kaum muslimin apa? Perpecah belahan, dan ini menunjukkan tidak sempurnanya keimanan seorang. Berpecah belah kaum muslimin. Apakah kita katakan mereka kufar, keluar daripada Islam? Tidak, tapi tidak sempurna iman mereka. Tidak sempurna iman yang orang-orang yang berpecah belah, tidak sempurna. Tidak sempurna iman yang orang-orang yang bertikai. Ya, kata Allah, an aqimuddin, tegakkan agama ini, wala tatafarraqu fi, jangan berpecah belah padanya. Toh ternyata sebagian kaum muslimin berpecah belah, tapi ini tidak menunjukkan bahwa mereka gugur asal imannya, tapi ini menunjukkan kurangnya iman. Akan tercapai iman ketika semua kaum muslimin bersatu pada agama. Ahsantum. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, syir'atan wa minhaja likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan Allah mengatakan, berkata Ibnu Abbas, setiap kalian telah kami jadikan baginya syariat dan jalan, sabilan wa sunnatan, ada jalan dan sunnah-sunnah. Ya, yang mana para ulama mengatakan ini semua adalah bagian daripada iman. Semua amalan-amalan yang diperintahkan dalam agama, semua syariat adalah iman. Maka dalil ini menunjukkan pendapat para ulama bahwa segala macam bentuk syariat agama berupa salat, zakat, puasa, i'tiqad, apapun juga dia adalah merupakan iman. Iman berarti iman bukan hanya perkataan dan i'tiqad, tapi semua agama. Ya, semua pelaksanaan agama, iman. Ya, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, wa imatatul adza 'anit tariq. Iman 70 cabang lebih tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, yang terendah menghindarkan sesuatu yang membahayakan manusia di jalan. Ini iman. Sampai-sampai kata Rasulullah, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah merupakan bagian daripada iman. Jadi ikhwan, dari hadis yang mulia tadi saya sebutkan, nanti akan kita ulangi. Kata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman 70 cabang lebih. A'laha, tertinggi daripada iman, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ucapan adalah merupakan bagian daripada iman. Al-imanu qaulun. Kemudian wa adnaha, terendahnya imatatul adza 'anit tariq, menghindarkan sesuatu yang membahayakan manusia di tengah jalan. Ini yang terendah iman. Ini perkataan atau perbuatan? Perbuatan. Jadi udah ada perkataan, udah ada perbuatan, tinggal satu lagi apa? Keyakinan. Berkata Rasulullah, wal haya'u minal iman. Dan malu itu amalan hati atau amalan lisan? Malu amalan hati. Wal haya'u minal iman. Malu adalah bagian daripada iman. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan, maka telah benarlah definisi para ulama, iman qaulun wa amalan wa i'tiqad, yazidu wa yanqus. Dari hadis yang tadi saya sebutkan, iman 70 cabang lebih, tertingginya la ilaha illallah, tertingginya ucapan, terendahnya menyingkirkan amalan, dan malu adalah bagian daripada iman. Malu adalah amalan hati. Dan ini menunjukkan ketika dia tertinggi, terendah, dia itu bertingkat-tingkat. Antum pahami ini? Antum sabar, kita akan selesaikan. Allah berfirman, du'aukum imanukum, liqauli ta'ala, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Wa ma'na du'a fil lughati al-iman. Insyaallah ikhwan, kita akan lanjutkan besok. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Berhubung saya akan isi kajian di atas jam 6. InsyaAllah ta'ala semoga Allah mudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan ini. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.